Halo, selamat datang di Better Call AI Podcast. Podcast ini merupakan kolaborasi antara gue, Sultan Aulia, dan 1%. Di dalam podcast ini, kami akan membahas mengenai AI, teknologi, future of work, dan juga pendekatan filsafat untuk menghadapi masa depan. Kami ingin kamu untuk bisa dapetin insight terkini soal topik-topik masa depan dan teknologi. Biar gak nyerah dan kaget di tengah gempuran kecanggihan teknologi yang seakan ngancam eksistensi kita ini. Jadi, enjoy the podcast. Hidup itu absurd. Seabsurd kenapa sekarang ada mesin yang bisa buatin gambar dari deskripsi doang. Cakep. Selamat datang di podcast 1% di segmen Better Call AI. Podcast ini Podcast ini di-provide oleh The Futurist Gen Z. Udah 6 kali ya tepuk tangan buat Futurist Gen Z, bro. Oke. Ini yang kena. Sponsor terbesar kita. 2021, 22, 23. Oke. 24. Oke, Masa jadi depan. di podcast ini kita akan membahas mengenai filosofi absurdisme di era AI. Tapi sebelum ke situ, gue pengen tahu nih definisi absurdisme itu kan dipopulerkan oleh Albert Camus kan. Nah, gue tuh cuma sebatas tahu itu doang. Bisa jelasin absurdisme menurut definisi kalian nggak? Gimana tuh? Mana paling? Evan dulu deh. Evan. Aing Enggak, Yoga dulu deh. Aing dulu deh, Aing nggak sengerti itu soalnya kalau yang ini. Edan. Sok atuh. Silakan, Van. Kalau menurut gue sih yang absurdisme itu intinya ya si kamu ya. Aing. Kenapa ketawa anjir? Si kamu. Iya benar juga ya si kamu ya. Si kamu. Iya. Si Kamus itu kan dia Gak apa-apa, bro. Ini kan Kenapa? dia tuh kayak bingung. Dia pokoknya kalau filsuf tuh sebenarnya masuknya kan ke meskipun dia nggak mau mengakui itu, dia tuh masuknya ke eksistensialisme kalau nggak salah. Iya. Tapi dia tidak mau mengakui itu karena dia nggak sepositif itu kayaknya. Gua nggak tahu. Maksudnya cemil. Optimis. Positif maksudnya? Nggak sepositif itu memandang eksistensi. Oh, jadi dia nyiptain absurdismenya sendiri. Iya. Jadi seingat gue tuh dia memang menciptakan itu kayak dunia tuh bukan tempat lu untuk berekspresi atau apa gitu. Tapi emang dunia ini absurd aja. Ini absurd aja. Gitu. Dan kita tuh kayak kan salah satu tulisan yang paling dia terkenal tuh di filsafat ya. Itu kalau nggak salah tentang suicide kan. Iya. Kayak terus kalau absurd kenapa nggak bunuh diri aja? Diri aja. Oh, lebih absurd kalau menurut kamu. Kalau menurut kamu Iya. itu lebih absurd. Malah lebih absurd. Ya udah, gue taunya sebatas itu doang. Jadi hidup ini tuh absurd, tapi lu nggak usah bunuh diri. Iya. Sesimpel itu pengetahuan aing karena aing nggak yang nyari-nyari apa gimana gitu. Karena gue lebih ke pas gue bikin kan gue udah pernah bikin filosofi absurdisme kan yang nihilisme malah gue namainnya. Gue namanya nihilisme itu salah sih. Tapi gue menangkap kamu dari dulu tuh ya memang nihilis kalau gue ya. Gak ada maknanya gitu. Iya. Terus Meskipun itu salah. Sepenangkapan gue tuh salah. Banyak yang komen itu salah. Gue belum belajar lagi sampai sekarang. kalau dari lu gimana? Oke, jadi kamus, Ya. kamu sama aja lah. Ya. Intinya sebenarnya betul filsafat masuknya dalam kategori filsafat eksistensialisme. Mungkin sebagian orang bilang dia pesimis kan, gitu. Cuman kalau ditanya unik sih cerita dia itu unik. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar Sartre, Jean-Paul Sartre. Sartre ya bebas lah. Sartre bebas. Etalah. Dia punya hubungan baik sebenarnya sama Sartre itu dari Best friend lah. Best of friendo bro. betul. Iya. Sering diskusi soal filsafat, bahkan dua-duanya dapat penghargaan meskipun Sartre pada akhirnya menolak penghargaan kan Oh iya. dari Nobel Sastra. Tapi intinya kalau ditanya absurdisme itu harus merujuk ke karya dia yang menurut gue oke sih, Apa tuh? yang The Myth of Sisyphus. Sisyphus. Sebenarnya itu kan cuman menceritakan tentang ada raja yang dikutuk sama seorang dewa, ya kan? Dia disuruh Batu. mengangkat batu, betul. Lo harus ngangkat batu sampai ke atas. Cuman si orang itu tahu, si raja itu tahu kalau sampai di atas tuh batu itu bakal turun. Bakal jatuh lagi. Bakal balik lagi. kan? Betul, dan itu memang hukumannya. Bakal balik lagi dan dia bakal ngangkat lagi. Dan kalau misalkan kita
rangkum itu dalam dunia sekarang seperti itu, itulah absurd gitu. Sometimes kita tahu apa yang bakal kita tuju itu kadang harmful buat kita misalnya gitu. Tapi kita terus-terusan punya ambisi, punya semacam dorongan, kita tahu kita bakal gagal dan lain sebagainya, tapi kita harus terusan dorong si batu itu. Nah, sebenarnya Evan tuh udah menarik semacam kondisi unik soal bunuh diri. Dan dulu pas gue diskusi filsafat, gue juga mempertanyakan hal yang demikian. Loh kalau absurd, kalau nggak jelas kenapa nggak bunuh diri? Iya. Gitu. Nah si Camus mungkin karena dia seorang filsuf, dia punya semacam etika supaya orang nggak fuck up. Makanya mungkin kalian pernah dengar One Must Imagine Sisyphus Happy. One Must Imagine Smiling ya. Iya. Jadi walaupun kita tahu Sisyphus itu mendorong batu dan absurd, kita harus membayangkan itu adalah semacam kesenangan, kebahagiaan dan itu makna gitu. Iya sih. Itu eksistensi menurut si kamu. Betul. Dan di novel-novel lain juga sebenarnya absurd juga sih. Kalau pernah dengar The Stranger, betul orang asing. Kalau di Gramet itu namanya orang asing, itu kan nyeritain salah satu tokoh namanya Mersault. Itu definisi orang absurd sih menurut gue. emang gimana tuh di? Jir pembukaannya itu udah absurd banget bro. Jadi dia tuh menceritakan dalam sudut pandang pertama ada tokoh yang namanya Mersault, dia bilang dalam openingnya hari ini ibu mati. Terus ya udah. Terus? Tapi sebenarnya saya nggak tahu hari ini atau kemarin. Tapi ya udahlah. Iya. Gitu. Ya udah kan gitu. Ya udah. Jadi ya udah. Betul. Ya udah gitu. Ibu gua mati ya udah. Betul. Tapi ada yang unik bro, kita nyambung ke Nietzsche yang tadi ya. Kenapa? Warkop Johnny, keren banget Warkop Johnny. Iya. Si Mersault tuh uniknya dia tuh kan ngebunuh tetangganya di apartemen. Iya, dicerita itu kenapa? Terus dia di sidang. Pas di sidang tuh pas di sidang dia tanya hal terakhir apa yang lu mau sebelum mati. Terus itu jawabnya gimana? Gue pengen balik jadi anak kecil. Baik lagi ke anak kecil. Nietzsche dong. Nietzsche dong. Betul. Masa kenangannya. Jadi menurut dia masa kenangan anak saat dia kecil tuh masa-masa suci dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itulah. Intinya kalau kita melihat Sisyphus yang sekarang ya sebenarnya orang-orang seperti kita gitu. Yang sometimes kita nggak bisa memprediksi bagaimana tujuan hidup kita bakal nyampe atau enggak, tapi tetap kita jalanin dan kita tahu dengan kita menjalani itu adalah sesuatu yang bermakna. Walaupun ya kalau dilihat dari orang ya kayak Sisyphus lagi. Udah turun ke bawah, naik lagi ke atas. Betul. Tapi kita harus ngebayangin kalau misalnya apa yang orang lain kerjain itu kan, itu tuh happy. Betul. One must imagine Sisyphus being happy ya. Berarti masalah passion doang dong kalau gitu. Atau salah kalau gue menyimpulkan seperti itu. Iya kan? Ya mungkin dia juga ngomong orang berpassion absurd juga bro. Oh gitu. Justru absurd itu makna apa ya? Absurd itu justru kayak semacam kunci dari filsafatnya gitu loh. Kalau lu absurd justru lu bermakna gitu loh. Kalau lu absurd justru lu bisa bernamai dengan keabsurdan lu, justru itu makna yang sebenarnya dalam hidup. Berarti bebas dong orang ngapain aja. Ya nggak juga lah bro. Masa harus bunuh-bunuh orang dan lain sebagainya. tetap harus ada etika juga di dalamnya. Betul. Tapi dia kayaknya nggak ngomongin semacam etika seperti itu sih. Enggak juga ya. Enggak, dia nggak ngomongin etika-etika seperti itu di filsafat. Setahu gue ya. Iya. Tapi intinya sebenarnya gitu. Ketika lu tahu sebenarnya lu bakal fuck up, dunia seperti ini, kalau lu menyerah, lu bakal absurd gitu loh. Pun kalau lu berangkat, lu bakal absurd. Bagaimana caranya biar absurdnya ini bermakna? Ya jalanin. Iya, jadi kalau misalnya gue bisa pahamin sih, sepemahaman gue kalau misalnya tadi kan hidup tuh absurd gitu kan. Absurd penuh dengan nyambung gak sih sama meaningless? Absurd sama meaningless nyambung? Bisa jadi. Bisa jadi nyambung. Tapi di tengah tidak ada artiannya itu, kita tuh harus mengartikan hidup kita sendiri. Yes, betul. Gitu berarti Betul. Hampir sama sih. Kadang-kadang memang tone eksistensialis itu rada sama. Pada akhirnya justru kita punya semacam nilai tersendiri dalam hidup kita. Bahkan si kami pun bilang seperti itu. Jadi meskipun hidup lo absurd, lo harus tahu bagaimana caranya memberikan nilai buat hidup lo sendiri. Berarti ada korelasi antara absurdisme sama eksistensialisme. Ada. Itu termasuk ke dalamnya. Cuman sih kamu memang nggak mau. Gue bukan eksistensialis saya. Dia mah gak mau terlalu definisi banget gitu ya. Kayaknya iya dah. Kayaknya dia nggak mau nge-label gitu. Gak mau labeling gitu ya. Beda dengan Sartre, terus siapa lagi banyak lah. Oke. Tapi intinya kalau ngebahas absurdisme pasti merujuk ke Camus sih. Iya, soalnya absurdisme identiknya sama kamu ya. Sama kayak ngomongin eksistensialis, identiknya sama Sartre tadi. Gitu. Tapi fakta uniknya Camus tuh kayaknya termasuk orang yang berada deh. Oh gitu. Iya. Maksudnya gak kayak Diogenes gitu sih. Ya iya sih maksudnya. Diogenes mah terlalu parah gak sih? Cuma
Itu mah jadi jadi anjing dia mah. iya, Manusia jadi anjing. remah-remah. Tapi setahu gue dia privilege karena dia itu kerja di badan reporter dan dia tuh pernah jadi atlet pas Siapa dia badan reporter? si Cameo. Pernah jadi dia tuh di kalau nggak salah dia tuh di media kiri saat itu. Terus Padahal dia kaya, dia di media kiri tapi. iya, terus ya udah sih. Pun juga sebenarnya Sartre tuh orang kaya, bro. Tapi ini terlalu jauh sih. Gue cuma pengen bilang ternyata orang-orang kaya pun punya pemikiran yang se-eksistensialisme itu gitu loh. Itu aja sih. Atau mungkin karena mereka kaya. Iya, jadi kebutuhan perutnya tuh udah terpenuhi, jadi gak mikirin apa-apa selain Kompleks sih. kompleks sebetulnya sih kalau Tergantung referensi juga apa yang dia baca, apa yang diajarkan dan lain sebagainya. gak OOT dikit. Yang School of Life juga yang si siapa tuh? Alain de Botton. Alain de Botton juga kan itu orang kaya ya, bokapnya bankir kaya banget. Iya. Itu juga filsuf juga kan era kontemporer si Alain de Botton gitu sih. Kayak ada korelasinya sih antara kebutuhan perut dengan pemikiran-pemikiran yang oke. Kayaknya sih. Fakta uniknya sebenarnya tuh gini. Filsafat eksistensialisme itu kan ngetren di abad 19 awal. Iya. Mungkin tadi nyambung sama pembahasan Renaissance tadi. Itu justru tuh muncul filsafat eksistensialisme karena kebingungan orang terhadap zaman. Jadi muncul filsafat eksistensialisme itu karena merespon itu ketidakberesan zaman saat itu gitu loh. Apa yang nggak beres saat? Emang yang beres kenapa? Kayak tadi Muncul degradasi. orang-orang hippies dan lain sebagainya. Tahun 60-an ya sih ini tuh. Betul absurdisme gitu. tuh. Iya. Itu dirasa sebagai hal absurd lah oleh kamu. Iya bro. Banyak sih kan kalau slogan hippie kan make love not war. Make love not war. Mungkin Peace. dulu dia pikir anjir kok proyek Renaissance kok malah bikin perang sih anjing, bukan bikin party gitu. Barulah muncul filsafat eksistensialisme dan lain sebagainya. Ya, karena waktu itu masih perang dingin ya. Perang dingin, perang Vietnam. PD 12. Perang Vietnam ya. Oh, perang dunia kedua yang si Kami itu 1940-an, 30-an kalau nggak salah ya. Oh Gue iya, lupa. berarti sebelum perang berakhir. Emang mode-mode Mode-mode rusuh. kayak anjir ini gimana nih hidup Iya, gua lagi- gitu kan. lagi bimbang. Semua orang kayak gitu. Dan saat itu mungkin saat itu orang berpikir kalau perang itu adalah hasil kecanggihan zaman Renaissance gitu loh. Karena tapi benar juga kan, tank gitu-gitu kan Betul, dari itu kan penemuan-penemuan Renaissance bro. bedil-bedil gitu. Revolusi industri iya. itu yang bikin muncul filsafat eksistensialisme itu salah satunya itu. Apakah itu sama seperti sekarang? Karena sekarang ada perang tapi santai-santai aja. Iya. Gue sih santai-santai aja. Ada perang di Atau mungkin karena gue orang Indo kali ya. Iya, jadi Karena mungkin belum sampai sini perangnya bro. Kalau ada Berarti karena kita orang Indo ya. boro-boro soal perang sih, Bro. Soal bencana aja di daerah satu Indonesia pun kita kadang ada beberapa yang nggak peduli kalau misalnya gak Santai menimpa aja sih. iya gak menimpa dirinya sendiri atau keluarganya gitu, santai aja. Bener sih. Ada kepedulian tapi kayak ya udah sebatas. gitu. Oh ya udah gue ada beras gue Ya udah nyumbang ngasih. beras ke lu. Kayak gitu doang. Iya sih. Itu human nature sih kayaknya kalau gitu. Ada egoisnya juga dikit kayaknya ya. Terus, nah, mau nanya gitu. Tadi kan ngomongin absurdisme. Ada persamaannya sih antara absurdisme dengan nihilisme gitu? beda bro, jauh bro. Jauh. Bedanya Nihil gimana? kan dia kan meniadakan sebuah dogma yang tadi, terus apa namanya ya lu jadi nol aja gitu loh dan lain sebagainya. Kalau absurd mah dia merespon kondisi aja gitu loh. Ya udah hidup tuh absurd dan lain Respon sebagainya. kondisi. Speaking of respon kondisi, gue keinget soal stoik juga sih. Oke. Itu kan. Poster ya? Poster sih. Tapi enggak, aing udah tahu stoik duluan sebelum influencer teras. ya. Sebelum filosofi teras. Tunjukkan bro. Jadi yang aing kalau misalnya aing nunjukin ya ntar ya udah intinya yang aing tahu mengenai stoik tuh tadi mengenai respon keadaan gitu. Kalau misalnya keadaan lu apa intinya ada yang bisa lu kontrol dan ada yang bisa yang lu gak kontrol anjing apa. Gitu banget pokoknya kan kata-kata di luar sana tuh di sosial media kayak gitu banget kan. Ya, tadi aing terpantik juga sama omongannya si Yoga mengenai absurdisme kan. Jadi absurdisme tuh cuma sebatas kayak kondisi aja gitu bro. Sama halnya kayak Betul. stoik tadi. Setahu aing sih Camus tuh dia tuh bukan gue lupa kalau Nietzsche itu kan buku pertamanya kan buku babon. Buku babon tuh buku-buku yang scientific dan lain sebagainya. Sisanya kan kayak prosa, novel dan sebagainya macam. Kalau Camus tuh full novel dan cerpen sebenarnya. Jadi dia bukan menerangkan sebuah konsep yang berbentuk saintifik, tapi menjelaskan kondisi lain dalam bentuk cerita fiksi. Oh iya iya. Bahkan kalau lu tahu ada yang namanya itu novel sampar.
Lo pernah denger yang Sampar sales tuh itu kan itu dibahas banget COVID sama ya, kayak pandemi, COVID, iya. betul. Pandemi dari tikus dan lain Udah baca sebagainya. deh. Terjemahan NH Dini gitu kalau nggak salah ya kalau di Betul, Indonesia. bro. Iya, mantep tuh Sampar. Gitu sih. Nah, mau ngaitin sama AI nih. Kan kita podcastnya mengenai AI ya. Ada gak sih korelasi antara absurdisme dengan kecanggihan AI? Sebenarnya menarik gini. Benarnya gimana? Gue mau nanya, kalian setuju nggak kalau Camus itu tone-nya pesimis atau melihat justru optimis? Karena tadi dia harus mencari makna dan lain Kalau sebagainya. gue sih ngelihatnya itu optimis sih bro. Malah optimis. Iya, Gue optimis. lanjut. Kalau ngelihat optimisnya, dia pengen ngajak orang-orang gitu. Udah tahu hidup tuh absurd gitu ya. Tapi dia pengen, lu jangan bunuh diri, tapi lu ciptain aja makna dari keabsurdan itu. Yes. Walaupun ujung-ujungnya pasti bakalan absurd Yes. juga gitu kan. Berarti lu melihat sisi optimisme dari pesimismenya Camus. Betul. Oke. Kontradiksi jadi Nggak apa-apa namanya filsafat bro. Gitu sih. Iya. Kalau gue ngeliatnya gitu. Gue ngelihatnya nggak jelas aja sih kalau si kamu ya. Jadi kayak dia menganggap hidup itu bahkan sejak awal dia ngedefinisiin absurd aja itu udah Absurd. absurd. Absurd ya. karena emang lu nggak mendapat kebahagiaan dari punya anak istri. Kayak misalnya gue kalau ketemu kamu tuh kayak gitu sih gue bakal nanya. Oh bakal nanya seperti Emang lu nggak dapat kebahagiaan dari lu nyari duit? Meskipun dia kan akan bilang emang kenapa nyari duit anak istri? Ya, at least lu happy. At least lu happy, lu udah kaya duluan lu mikir gitu kan. Dan kayak manusia kan ya anggap aja kalau gue lebih ke biologi kali ya. Bedanya sama spesies lain apa? Mungkin emosi, mungkin pola pikir, mungkin juga mentransfer knowledge kan. Bisa. Jadi kayak emang nggak ada yang bisa bikin lu happy meskipun itu absurd. Kayak meskipun kayak lu mungkin aneh aja gitu, anjir kenapa orang harus suami istri ya, itu siapa ya yang pertanyakan gitu tuh, atau kenapa orang harus makan gitu, makan malam, gue lupa filsufnya siapa, atau kenapa orang harus pakai celana gitu, itu kan kayak tapi buat gue sih iya tapi buat gue kan ya udah orang pakai celana terus kenapa harus lu ribetin. Kenapa? Mungkin karena gue pragmatis kali. Jadi lebih ke sana sih, kayak kenapa lu harus ribetin itu sampai nggak ada solusinya sama sekali. Gue sih gitu. Jadi ribet sendiri lah. Ya, ribet sendiri. Tapi di satu sisi ya ada sisi positifnya. Ya namanya juga absurd ya. Namanya juga filsuf absurd. Kita gitu. juga mungkin sedang berfilsafat. Iya, kan? kita juga mungkin sedang berfilsafat. Bakal terdengar absurd juga bagi orang yang iya. Mungkin gue bakal ngasih pandangan optimisme dari Camus ya. Jadi kalau gue bisa mengabstraksikan dalam segi pandang AI, gini tadi kan dijelaskan kalau lu untuk mencari sebuah makna, ya lu mencari. Iya, lu nyiptain. At least lu belajar, berpetualang misalnya, mencari pengalaman-pengalaman baru dan sebagainya. Dan itu dibantu sama AI sebenarnya bro. AI sebagai apa itu? Jadi gini, gue lupa referensi siapa. Jadi dia tuh menyebutkan istilah polymath. Oh, polymath. Polymath itu adalah ketika Expert generalis lah ini. betul bro. Terus apa hubungannya? Nah AI itu sebenarnya bisa ngebantu kita. Jadi mungkin kalau di era sekarang ya cara lu merayakan keabsurdan adalah ya lu menggunakan AI untuk belajar sebenarnya. Mencari makna-makna baru, mencari filsafat baru, terus ya bekerja sebagai polymath juga. Dan AI kan seperti itu juga dong filsafatnya. Dia kan sebenarnya kan polymath juga kan, dia kan mencari data sana sini, scraping dan lain sebagainya, menggabungkan sebuah data menjadi satu nilai baru yaitu output. Nah, mungkin kalau pandangan gua soal AI dan Camus seperti itu. Jadi sebenarnya itu ngebantu kita untuk menciptakan makna dan merayakan keabsurdan gitu. Kalau buat gua malah ini sih. Mereka kan hidup di zaman 1940 ya. Kamu kan. Terus mereka mungkin hidup dengan banyak kematian kali ya. Saat itu ya. Saat itu. Kalau gue sih menginterpretasikan, gue tiba-tiba kepikiran aja tadi. Dengan gue sering main Cyberpunk dan mungkin nonton Netflix Altered Carbon, ada yang pernah nonton? Iya. Itu kan definisi bahwa manusia ternyata bisa hidup selamanya, tinggal ganti sleeve saja, ganti tubuh lah, ganti organ gitu. Kayaknya kalau kamu ada di zaman sekarang atau bahkan kalau gua ambil intisarinya, berarti hidup manusia kan absurd. Ya tinggal kita cari aja dengan hidup selamanya gak sih? Kita cari terus sampai nemu. Yes. Meskipun itu absurd juga. Meskipun absurd juga gitu sih, kan? bro. Harusnya Hidup selamanya pun absurd. kalau pakai sudut pandang kami.
Bisa jadi. Meskipun kalau gue sih bedanya kan gue menghasilkan solusi ya kayak karena ya mungkin Pragmatis. pragmatisnya gue ini nih yang ada tendensi itu. Tapi mungkin kalau kamu dengan melihat sekarang banyaknya perdamaian, tentu dia mungkin akan membenci Rusia, Ukraina dan tingkah laku perang lah. Harusnya kita setuju gitu bahwa mereka benci perang, ya kan. Tapi kayaknya kalau dia hidup zaman sekarang, terus nggak negatif-negatif banget lah. Kayaknya dia bakal mau untuk nyari terus sih. Mungkin makna hidup tuh bukan menunggu mati sambil nikmatin hidup atau nikmatin dorong batu kan sampai lu mati. Tapi justru finding mungkin daripada dorong batu mending lu keluar dari sana. Terus cari aja. Makna yang lain. Cari makna. Atau mungkin cari pencipta lu. Keluar angkasa mungkin Bisa. bisa. Orang kasih. Cari pencipta sih kayaknya. Soalnya kan hidup kita akan menjadi meaningful kalau emang Ada guidance ya. ada Guidance, penciptanya dan kita bisa ngelihat beneran si penciptanya. dalam tanda kutip pencipta atau at least dengan teori saintifik kita jadi tahu lah oh kita tuh ternyata diciptain buat ini. Karena kita kayaknya nggak akan pernah tahu deh kalau nggak nyari tahu. Iya benar. Tadi kan udah jawab. Evan udah jawab, pengen jawab. Maneh gimana melihat filosofi absurdism di era AI seperti ini? Menurut gue makin absurd hidup ya gara-gara ada AI itu. Oh gitu? Iya anjir. Menurut gue Definisi absurd apa kalau lu? sesimpel gak jelas aja sih bro. Sesimpel Kurang gak menjawab. jelas. Enggak gini jelasin dulu. Sesimpel Sorry bro. Iya bro, harus pelan-pelan ya? iya sesimpel gak jelas aja jadi kayak tadinya kan contoh nyata deh video editor kan. Video editor tadinya mesti 5 jam kan. Terus tiba-tiba 5 menit kelar. Itu menurut gue absurd sih bro. Walaupun makin canggih tapi itu absurd banget sih. Makin canggih tuh makin absurd sebetulnya. Hal yang lu bisa lakuin beberapa jam tiba-tiba di shortcut gitu ya. Emang sih produktivitas naik emang. Cuman gue ngelihatnya absurd sih bro. Mungkin ini maksud lu kehilangan meaning kali. Banyak pekerjaan yang jadi kehilangan meaning. Iya jadi kehilangan meaning aja sih sebetulnya. Jadi gak ada state of flow ngerjain sesuatu karena tiba-tiba serba cepat gitu kan. Karena manusia kan mungkin dapat meaningnya tuh dari prosesnya kan. Dari proses. Bukan dari kayak Outputnya. hasilnya. Hasil. Iya, Achievement iya ya, ya, betul. bener. Jadi dari lu ngangkat batunya bukan ketika lu di puncaknya nggak sih? Iya, justru kan meaningnya itu kan Ngangkat batunya. kisahnya itu bro. Iya. Iya, maksudnya perjalanan dia ngangkat batu, jatuh, naik lagi, justru itu meaningnya. Meaningnya itu. Bukan ketika lo sampai puncak. Iya, dan kita sekarang bisa sampai puncak 5 menit yang awalnya mungkin 10 5 jam. gitu sih. Tapi jatuh lagi. Ya, emang seru sih sebetulnya kan bisa serba cepat cuman ya itu dia tadi. Jadi kehilangan meaningnya itu. Jadi absurd menurut gua. Jadi menarik sih bahasanya. Gue ada pertanyaan tuh. Iya, apa? Jadi bukannya dengan lu dengan lu mempersingkat sesuatu, tapi lu tuh jadi banyak space lain Buat menggali Cari makna. ngelakuin sesuatu. Yes, betul. Gue lebih pro kesana. Gue ulang lagi. Jadi pertanyaan John adalah bukannya dengan lu lebih efisien, lebih efektif ngerjain sesuatu, artinya lu nggak perlu ngerjain itu lagi. Lu jadi punya space buat yang lain. Gue kalau mendebat itu sih kan ada orang yang meaningnya cuma nulis bro. Iya. Terus kalau dia kehilangan meaningnya mau ngapain? Tetap nulis. Nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Kalau Kalau tetap nulis tapi udah nggak ada artinya soalnya sekarang kan udah mendingan AI aja. iya mending AI aja. Lu nggak bisa dapat rekognisi, ibaratnya lu nggak bisa dapat even duit ya. Mungkin kalau secara mental rekognisi, secara fisik ya duit. Terus secara mental lagi state of flow ketika nulisnya. Itu yang hilang tuh. Terus gimana jadi? Terus gimana? Responnya gimana responnya? Jadi orang yang satu yang benar-benar meaning mengenai kepenulisan tadi gitu ya. Mengenai itu deh, graphic design bro. Iya. Yang kerasa banget kan. Yang orang belajar itu tuh bertahun-tahun buat dapetin gambar bagus. Sekarang cuma dengan deskripsi kalimat doang kita bisa dapetin gambar hasil yang sama dengan mereka yang belajar 5 tahun itu. Betul. Ini udah panik dia. Podcastnya cepat banget. Cepat banget. Dari tadi panik. jadi banyak mikir sih emang, tapi terus gimana nih kalau Iya, terus gimana? Apakah harus nyari? mikir apa kalau semuanya Meaning udah meaning kan gak sesimpel itu bro. Maksudnya kan ya konsep lu udah bagus tuh yang apa multidimensional. Meaning kan gak cuma hal-hal yang lu kerjakan dalam karir juga. Bisa kayak udah anggap karir hilang. anggap Terus kayak ngapain? karir gitu. Keluarga. Ya itu tadi Hubungan. yang
Ngabisin waktu sama orang-orang yang lu sayang, Hubungan berarti ya. orang-orang yang ini. Tapi gini, gue mau debat lagi nih sedikit. Anjing kayak Rocky Gerung ya. Gue mau debat lagi tapi anggap gini ya, kan banyak ya relationship toxic atau mungkin kita sering berantem lah mungkin sama pasangan gitu. Gimana kalau AI juga udah bisa gantiin itu? Ibaratnya kayak buat yang jomblo-jomblo juga ya. Awal jomblo nggak? Oh enggak, nggak ada yang jomblo anjir. John lah gitu kan jomblo gitu. Anggap John tuh kesusahan lah nyari cewek tuh karena susah cocok, susah apa, harus Bumble dulu lah apa. Kurang glossy lah. Iya banyak lah pokoknya apa orang yang jomblo lah gitu. Anggap siapa gitu lah, Adi lah misalnya gitu. Adi aja Adi. Si Adi gitu. Tiba-tiba ada nih AI yang bisa ngegantiin itu semua. Terus kayak lu mau sorry to say ya, misalnya lu mau nge-sex terus lu ngegampar-gamparin AI-nya gitu. Anggap aja lu punya fetish itu gitu. Terus dia bisa memenuhi itu dan abis itu kayak lu mau apa, mau dipeluk, mau cerita itu dia bisa langsung mantep. Lu mau dibikinin apa, burger, dia bisa bikinin lu burger gitu. Terus apa fungsinya lu ini ke keluarga ketika ternyata ada keluarga lain yang tidak setoksik itu, bahkan tidak bisa toksik atau bisalah toksik kalau lu mau ditoksikin, bisa juga spontaneous. Kalau misalnya lu mau spontaneous, makna keluarga juga hilang kan? Keluarga hilang, soalnya udah di-provide semua tadi sama. Makna relationship hilang. Relationship hilang. Terus lu mau ngapain? Lu jadi apa ya? Kalau gitu. Absurd banget kan? Absurd. Entah sih, gue sih kalau misalkan melihat narasi Evan, mungkin yang menjadi absurdnya adalah ketika suatu orang berpikir kalau mesin itu tidak bisa fully menggantikan sebuah subjek, bro. Fully menggantikan. Ada nggak mungkin orang berpikir seperti itu? Jer ya dia mah robot, anjing bukan manusia gitu loh. Tapi kalau AI udah sejauh itu kan bisa makanya itu yang gue kita, belum bisa debat. Betul. Nah pertanyaannya bakal sejauh itu apa enggak? Bakal sih. Tapi untuk orang-orang, emang lu percaya nggak bakal? Ya percaya sih. Maksudnya percaya bakal makin sehebat canggih itu. gitu, makin canggih percaya jelas. Iya gitu. Jelas percaya. Cuman untuk tadi gitu kayak ngeganti sebuah hubungan kayak terlalu apa gitu ya? Konsep itu terlalu sci-fi atau gimana tuh? Tapi kan buat orang jomblo bisa jadi solusi, bro. Bisa jadi solusi, cuman kan ntar ada apa? Kedepannya ada gejala baru pasti yang tercipta dari situ. Kayak orang-orang nonton film Her sebenarnya tuh. belum nonton. Belum. Itu apa konfliknya apa sama robotnya? Jadi kan di film Her itu kan sebetulnya namanya kan Theodore ya. Jadi si Theodore tuh baru ditinggal cerai. Iya. Joaquin kan tuh? Iya, Joaquin Phoenix. Jadi si Theodore itu tuh baru ditinggal cerai sama istrinya gitu. Okay. Nah dia tuh dikenalin sama temennya tuh sebuah OS, operating system yang bisa ngobrol. Android. Iya, semacam kayak Android. Kayak gitu. Terus. Jadi si OS itu tuh bisa ngobrolin apa aja. Oke. Bener-bener apa aja. Oke. Dan si Theodore karena dia gak punya istri, gak punya anak ataupun siapapun itu benar-benar sendiri walaupun punya teman ya, walaupun ya hubungan dewasa kan pertemanan gitu-gitu banget. Jadi kayak sempit lah. Tapi terus dia nemu OS ini yang bisa ngejawab provide semuanya. Tapi happy ending? Enggak. Kenapa tuh? Makanya gue nanya konfliknya. Karena AI-nya nggak secanggih itu. Pada akhirnya di film itu. At the end, dia tahu bahwa itu template. Iya, jadi jawaban-jawaban. Itu maksud gue apakah bakal seperti itu pada akhirnya orang tuh begitu. Iya, tapi kan itu kalau template, bro. Tapi lu membawakan sebuah kondisi kalau itu nggak template dan benar-benar real. Gitu kan? Iya. Ya udah solve. Setuju aing sama mana berarti? Iya, tapi maksud gue kan bukan masalah kita setuju atau nggak setuju. Iya. Tapi kita jadi ngapain nanti? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi ngapain nanti setelah ada hubungan yang bisa artificial hubungannya gitu. Hubungan atau mau terima aja dia mencari makna yang lain memang iya maksud itu mencari maknanya di mana? Maknanya di mana ketika karir udah semua aspek udah bener-bener ini gitu. Health, udah bener-bener at least karir sama relationship lah. Terus apa? Udah artificial semua nih. Karir, hubungan, udah artificial semua ini. Iya. Terus apa itu kan? Apa yang mesti dicari kalau gitu? Anjir. Ya, terlalu mind blowing sih. Mind blowing sih, bro. Gue yakin pun ini pertanyaan yang susah dijawab. Yes, bahkan sama akademisi ya gitulah. Bahkan sama Socrates. Sama Socrates. Iya juga ya. Plato juga. Karena dia mungkin nggak berpikir soal AI. Tapi mungkin
Jadi nyari meaning yang sederhana kali bro, entah dia berkebun gitu. Oh iya kan Mungkin ini kan hobi ya. Melukis, Bisa. membakar ganja, ini yang punya pertanyaan juga kan. Oh, psychedelic. psychedelic. Sambil nyanyi rap-rap. Betul bro. Atau lu justru lebih punya banyak waktu buat jadi jadi seseorang yang spiritual ya. spiritual gitu loh. Spiritual. Jadi gua ya udah gua lanjut lah. Tapi menurut gua berarti eksistensi manusia ya kayak jadi kucing aja sih gitu. Kayaknya ya. Kenapa tuh kucing? Ya soalnya kan AI udah pada canggih. Mungkin nanti mereka akan achieve IQ like 2000 atau 3000. Wah anjing 2000 AGI ya. Pinter sih banget itu. ya. 2000 ya. Iya, sekarang kan udah 150 baru berapa bulan? Iya sih. GPT 4 gitu. 2000 anjing. Iya 2000. Jadi manusia kayak kucing dong. Iya. Kayak kalau di mata AI. Iya. Kayak cicak malah. Yang kayak hidup dia ya udah nangkepin serangga gitu kan. Kalau kita ngelihat cicak sama aja kayak AI ngelihat manusia, lu mah hidup gitu-gitu doang. Bahkan mungkin AI juga bisa mikir kalau misalnya keberadaan manusia tuh ngeganggu dan bisa musnahin manusia bahkan kalau misalnya udah di titik seperti itu. Kalau udah punya kesadaran. Bisa gitu juga kan. Meskipun kalau gue sih merasa enggak sih ya. Karena orang pinter kan biasanya jauh lebih Wise. Jadi kayak mungkin mereka akan ngebiarin kita tapi ngasih kita teknologi zero carbon gitu. Terus ya udah biarin kita aja hidup kagak jelas gini gitu. Nah, ngomong-ngomong gak jelas kan soal absurd tadi, kita bisa nanya gak sih ke AI, keabsurdan kita itu? Terus jawaban yang kira-kira bakal diberiin AI itu kayak gimana itu? Untuk nge-solve keabsurdan hidup tuh. Ya based on data gak sih kalau ngomongin AI mah? Tergantung data yang dia terima. Iya gak? Betul. Iya data yang dia ambil terus jadikan output dan Atau sebagainya. kalau udah secanggih itu mungkin dia cari data sendiri kan. Jadi keabsurdan itu gak ada di mata AI sebetulnya. Jadi bisa dijelaskan dengan data-data. Mungkin iya, karena mereka kan punya power untuk nyari data. At some point ya ketika nanti mereka udah punya tubuh. Sekarang aja banyak yang udah punya tubuh kan. Ada. Tesla bot. Jadi Dan banyak lagi. Jadi bisa jadi gitu. Keberadaan absurditas tuh murni karena Karena ada kematian sama karena kita belum tahu caranya kali. Karena ada kematian karena kita tahu caranya. Kayaknya iya. Karena mereka kan hidup kamu especially dia hidup di zaman perang. Jadi dia merasa mati itu emang inevitable, itu satu. Yang kedua, emang gimana caranya ya udah accept aja. Accept aja gitu. Terimain aja, Bro. Sekarang mungkin kita udah banyak cara. Ya kalau gue sih melihatnya pada akhirnya semua orang bebas lah mencari maknanya sendiri, walaupun klise sih. Tapi sebenarnya kunci dari eksistensial kan seperti itu kalau menurut Sartre ya. Ya Tapi karena kalau lo hidup selamanya gimana, Yok? kan banyak kasus yang lain bro nanti bro, belum peperangan kan ada orang yang mungkin bisa mencari makna dalam peperangan berulang lagi misalnya. Jadi lo merasa akan ada masalah terus. Betul, kalau gue sih melihatnya seperti itu. Ada nggak state di mana tidak ada masalah? Yang rasa nggak ada. Set zaman gitu, zaman kan dari zaman peradaban pertama banget sampai sekarang ada gak sih state di mana zaman itu gak ada permasalahan? Nggak ada lah Gak ada bro. kan? Tiap zaman juga punya masalah yang masing-masing kan? Nggak ada. Iya. Kalau beyond lagi sebenarnya itu kalau gue bisa jadi sebenarnya itu mengkritik utopia kan sebenarnya. Ya kalau gue sih nggak percaya sebenarnya gitu loh. Kondisi bener-bener damai dan lain sebagainya gitu. Kalau gue sih dalam sudut pandang gue seperti itu. Gak ada tuh. At least ada konflik lah. At least ada error dan itu sebenarnya dorongan untuk kita membuat makna baru. Dari error tersebut. Iya. Dari error-error. Banyak nonton Kevin Kelly gue kayaknya. Protopia. Iya, tapi kalau gue sih ngerasa kayaknya akan ada state damai dah. Soalnya kalau AI udah sepinter itu emang masalah apa yang nggak bisa kita solve? Kesenjangan? Kesenjangan makin senjang gitu. Iya, tapi kan kalau udah AI udah 3000 IQ mungkin Bisa solve gitu kesenjangan. gue itu. aja. Iya kan bisa kan dengan IQ 3000 kan bisa solve hampir semuanya gitu. Atau bahkan semuanya. Iya semuanya. Mungkin menemukan theory of everything-nya si Hawking. Iya betul ya. Yang belum selesai. Iya. Nggak usah dicari. Sih kita mikir panjang banget ya. Sampai ribuan tahun ke depan aja. Bro, kayaknya nggak ribuan tahun deh. Mungkin puluhan tahun. Dekade lah hitungannya. Jadi kita bakal cepat sampai ke surga berarti bro maksudnya bro. Kondisi damai, Surga tuh utopia. diciptakan dari sekarang. Bro. Harusnya gitu kan? Harus. Kayaknya sih iya dah. Ya mungkin kan kita masih ada dalam kepemimpinan manusia. Yang mana kita tahu nggak perfect lah. Kan manusia punya values yang beda lah. Nggak tahu. Kayaknya sih kalau udah ada AI yang sepinter itu mungkin kita bisa aja percaya satu value yang sama. Meskipun kayaknya manusia akan berusaha sangat keras sih untuk gimana caranya AI nggak jadi leader kayak. Iya. Soalnya kan nggak tahu. Meskipun AI itu nggak bahaya sih menurut gue ya. Tapi kayaknya buat orang yang haus power
Itu problem. problem. bakal jadi problem banyak Iya. orang. Gue pengen negara gue yang maju. Lu nonton Mission Impossible. Mission Impossible. Bisa juga dimaksudkan nonton. kayak gitu. Iya, Ngebahas premisnya gitu, AI cuy. AI. Lawan Musuhnya tuh AI. si Tom Cruise. Kalau main nontonnya Terminator ini. Iya bisa Terminator. Cuman Distopia. itu sih. Kayaknya terlalu ini sih nggak tahu sih. Menurut Aing terlalu ideal bro kalau dunia itu damai banget ya. Cuman Sama sih gue juga mikirnya gitu. Terlalu Karena ideal. entah kenapa menurut Aing ya seni yang keren itu justru seni yang tercipta dari kekacauan gitu loh. Iya. Kalau hal apapun indah, ini menurut Aing ya. Kalau hal apapun indah mungkin kita nggak bisa menikmati kegalauan dari musik lagi, dari seni lagi gitu. Tapi kalau kegalauan itu bisa kayak artificial gitu. Ya, itu value-nya bakalan degrade kali ya. Iya sih. Kegalauan artifisial maksudnya gimana? Iya kayak mungkin masalah belief kali ya. Kalau Aing sih percaya. Meskipun Aing percaya dalam 100, 200, 300 tahun sih mungkin gak akan ada ideal. Tapi kayak dalam ribuan tahun mungkin kan ada, gak tahu ya, mungkin ada zaman dimana ya udah semua masalah kelar. Terus kalau lo mau bikin art yang kegalauan ya lo tinggal inject aja. Oh, oke. Jadi konfliknya artifisial juga. Kayaknya orang zaman sekarang gitu dah. Dibikin-bikin gitu ya. Dibikin Soal emang gitu. Kan lu ngapain nonton film horor anjing? Ya lu mau ditakut-takutin. Oh iya, lu nyari benar. ketakutan. Aing Lu paham ngapain logiknya. nonton film Dengan horor? Aing paham nonton- logiknya. Dengan iya, nonton iya. film horor tuh lu nyari ketakutan sendiri kan. Iya, betul. Lu ngapain nonton WWE? Apa tuh? WWE. Oh, WWE. Smackdown. Smackdown, WWF ya. Iya, itu menurut gua kayaknya itu contoh-contoh dari artificial ini sih. Entertainment gak sih kalau gitu jatuhnya? Ke artificial. Tapi ada nggak maksudnya? Kalau dulu kan kayak perang ya perang, kalau sekarang kan mungkin COD aja. Kalau COD Call of Duty apa? Iya, Call of Duty. Maksud gua lu bisa merasakan adrenalinnya itu Adrenalin peperangan itu tuh secara artificial dengan game. dengan game. Oh iya, game jadi gitu. simulasi lagi berarti ya. Iya simulasi lagi tadi. Betul. Karena kan kondisinya tuh kita state of peace lah, kita tuh lagi peace. Lumayan peace sih sekarang. Aneh sih sebenarnya. 100 tahun peace kan. Hampir 100 tahun Iya dari sih. 1945. dari 1945. Dari ya 1900-an. Habis Tapi kalian kan maksudnya lebih banyak ngulik film ya. Ada nggak film yang memang menjelaskan kondisi yang damai gitu loh di masa depan? Aing penasaran. Divergent, Gitu premisnya gimana? Maksudnya kondisinya seperti apa? Hunger Games. Hunger Games? maksudnya? Hunger Games juga. Hunger sih Games? Iya, Hunger Games. Meskipun at the expense of others sih. At the expense of Jadi kan mungkin tadi miskin people. Miskin people ada. Jadi kan tadi ketika pada negara-negara bagian yang ada di Hunger Games itu pada damai-damai lah gitu. Iya. Mereka butuh entertainment. Mereka butuh entertainment, mindless entertainmentnya gitu loh bro. Dengan cara yang ngundang dari berbagai Undang orang-orang Oh miskin. iya. orang miskin bahkan buat diadu misalnya. Kalau Divergent tuh damainya artificial juga sih. Karena lu tiap pagi kan harus tusuk jarum. Jadi lu bisa basically kayak 1984 lah, kayak lu dikasih obat biar lu berperilaku baik. Tapi kayaknya itu bakal terjadi rekayasa genetik deh. Masa orang nggak mau rekayasa genetik? Gue sih. Kayak Cina OTW deh. Oh iya. Kayaknya soalnya kan dari sejarah juga kan Cina tuh sebetulnya udah ada rekayasa genetik aja. Emang Dari iya? zaman kerajaan, mana tahu gak sih yang Game of Thrones yang dipotong ada karakter yang botak. Oh si iya. Iya. Yang penasehat. Penasehatnya Gua itu. lupa namanya. Iya itu. Lord Varys. Nah, itu tuh terinspirasi dari Cina ya, kerajaan Cina dulu yang motong para itu. Ada dan buat apa gitu ya? Buat apa? Karena dengan memotong orang Penis bro, penis bro. Kelamin bro. banget anjing. tapi emang ini bijinya, Bro. Bijinya. Ya udah sebut aja penis bro. Ya udah Tapi anjing. emang Alat kelamin. Ya. Kampung banget anjing. Kampring cuy. iya tapi Ya bro, jangan menunjukkan aslinya gitu bro. Ya udah. Potong kelaminnya lah. kelaminnya lah, dipotong kelaminnya tuh agar apa? Agar nurut sama majikannya. Jadi nggak ada hormon testosteron yang apalah, ada hubungannya sama testosteron, ada apa gitu. Jadi nurut dan udah nurut, Obedient lah ya. jadi obedient aja gitu. Itu kan salah satu bentuk rekayasa genetika juga dengan motong kelamin iya. juga. Betul. Itu tuh ada di bukunya sih itu loh, Yuval Noah 20 itu ada. 21 lesson for Kayak apa di 21st Homo century. Deusnya gitu, lupa. Di Homo Deus. Nggak tahu bro, Yuval juga nggak tahu siapa ya.
Apa iya? Pemain basket si Yao Ming. Yao Ming tinggi banget anjing. Itu Kenapa? Dia rekayasa genetik. Oh dia rekayasa genetik. Rekayasa genetiknya gimana? Dia tuh Baru tahu. nikahin cewek tertinggi di Cina sama cowok tertinggi di Cina. Orang tua ya? Lah. Iya. Oh. Gimana nikahin apa? Dia nikahin Heeh. cewek paling tinggi. Oh berarti ya selective breeding lah ya. Oh. Jadi si cowok tertinggi sama cewek tertinggi nikah. Dia nikahin jadilah dia makanya tinggi banget. Oh iya, 2 meter lebih anjing Yao Ming. Tapi lu bisa riset lagi ya, gue takutnya tuh. Takutnya salah, tidak apa-apa bro. Takutnya hoax guys, ini disclaimer, kita nggak tahu. Tapi Yao Ming tinggi banget sih. Rekayasa genetik banget itu kan. Bisa, itu bisa dibilang rekayasa genetik juga kan? Iya, meskipun dengan cara tradisional lah, dengan cara menikah yang probabilitasnya 50-50 kali. Iya. Kan bisa aja pendek, bisa aja tinggi. Sebenarnya Aing mau ngasih thought eksperimen lagi sih Pan. Apa tuh? Tadi soal kalau misalkan memang ini tadi Aing berpikir spontan ya. Nggak tahu udah pernah anjing. Itu lucu. Biar inilah, biar ringan bro. Terlalu berat konten kita. Ya, maksudnya kalau dalam kondisi yang damai, berarti udah nggak ada bisnis dong bro. Nggak ada apa? Nggak ada bisnis dong. Karena kan Udah nggak ada masalah yang di solve dong. bisnis gimana nanti? Bisnis kan karena basically karena kita kapitalisme aja nggak sih sekarang? Tapi bukannya inti dari bisnis itu menyelesaikan masalah. Betul, tapi maksud gua nggak perlu ada masalah untuk ada bisnis. Gak perlu ada Oke. Kayak maksud gua nggak perlu dari 0 ke 1, kan bisa 1 ke 2. Oke. masalah. Jadi Nangkep nggak? Jadi ada model-model baru gitu ya. Jadi anggap aja ini nggak ada yang 0 nih. Iya. Semuanya udah oke. Lu bisa makan, lu bisa apa. Oke. Ya tinggal gimana biar makannya lebih cepet. Iya gitu sih. Oke, gue ngerti. Kayaknya nggak perlu ada masalah berarti. Jadi bukan masalah-masalah yang serius kayak sekarang gitu ya. Sekarang tuh mungkin yang serius apa climate change? Ya kayak mana kan menyelesaikan masalah mental health gitu. Misalnya. Iya benar-benar. Climate change, mental health itu masalah. Oke. Bisa. Atau jangan-jangan dunia sekarang adalah dunia tanpa masalah ya menurut 1940-an. Bisa aja. Bisa jadi. Atau mungkin Indonesia tuh negara tanpa masalah mungkin buat mereka. Karena kan di kita santuy banget. Nah, For some people. bisa lah. jadi orang For some yang people bro. bisa jadi kesantuyan orang-orang Indonesia tuh dianggap kegoblokannya gitu loh, ketidaksadarannya orang-orang Indonesia terhadap masalah yang ada. Atau Skandinavia dah. Skandinavia apakah kedamaian masa kini yang harus kita raih? Iya sih. Kita harus ke Korut kayaknya bro. Korut? Melihat bagaimana kehidupan di sana. Orang-orang pada bunuh diri kayaknya di Korut. Iya mau tahu kan gimana. Dilarang bunuh diri pun bahkan dilarang di Korut aja. Makin absurd aja tuh. Kim Jong Un. Meskipun di Skandinavia juga bunuh diri sih. Denmark gitu-gitu. Ya, padahal kan udah state-nya kan udah damai banget dengan Skandinavia. Dilihatnya itu aja. Dilihatnya. Kompleks sih ya. Tinggal nunggu rekayasa genetika sih kayaknya. Rekayasa genetika hidup selamanya. Udah. Ngapain? Permasalahan Albert kamu ke solve. Tinggal cari aja meaningnya. Kalau sampai tahun berapa nggak kecari ya udah bunuh diri berarti. Sesuai dengan arahannya dia yang meskipun dia nggak mengarahkan itu ya. Udah gak ada lagi yang iya. Buat mikir ke sana kan dia gara-gara punya pemikiran udah lagi gak punya dicapai karena dia kondisinya itu tadi udah optimal. Udah dan lain optimal sebagainya gitu. Jadi filsafatnya dia tuh mungkin gak relate lah untuk beberapa orang. Karena kan orang masih lapar gitu ibaratnya. Buat mikirin climate change aja boro-boro. Iya mungkin ada juga yang nonton obrolan kita baru 10 menit anjing. Ini naonan sih. Dengan gua ngapain. Iya. Ya gitu paling. Solusinya udah ada dari Evan sebenarnya. Cuman kalau gue pribadi sih nggak tahu ya karena gini sih bro, Aing tuh kadang berpikiran kalau ambisi AI itu kadang tuh bukan naturalnya manusia gitu loh. Maksudnya ambisi AI itu apa? Ya harusnya kan orang bisa mati dan lain sebagainya gitu. Siapa yang berhak mengatakan seharusnya? Tapi kan manusia juga berambisi untuk abadi, bahkan ada beberapa manusia yang gitu. Ya, siapa yang mengatakan seharusnya itu? Iya. Wah, pertanyaannya sangat-sangat menarik Aing ke jurang bro. Iya sih. Cuma maksud gue kayak gitu loh. Sometimes Orang juga ya manusia. nggak tahu sih ya. Soalnya kayak kalau ngomongin maneh pro natural, orang sikat gigi kita aja nggak natural, Iya sih. vape aja nggak natural. Betul sih bro. Makanya absurd. Kayak definisi natural tuh apa gitu? Kalau dibilang Pepsodent siwak natural, Siwak dari mana? Iya. siwak juga kan chemical. Pepsodent biasa chemical. Anjir. Kesimpulannya berarti absurd. Kesimpulannya absurd bro. Ini ini filsuf paling Podcast ini absurd. tidak Tidak menjawab selesai apa-apa. ya, tidak menjawab apa-apa. Tapi justru itu meaningnya.
ketidakabsurdan itu. Diskusinya. Iya. Ya kalau misalnya lu mau nyari kesimpulan ya udah tinggal ke YouTube Summarize. Enggak sih. Atau tanya ahlinya bro di Tapi sebenarnya kita udah ngasih kesimpulan webinar sih. Futuris Iya kesimpulannya. Genzi. belum masuk. Ya. Apa-apa. Ya sebenarnya kita udah memberikan kesimpulan kan ya intinya sebenarnya kita tahu kalau menurut Camus hidup tuh absurd ya kan dan kita bisa berhak bebas untuk mencari makna sendiri ya untuk merayakan keabsurdan itu dan lain sebagainya ya udah dengan apa tadi mungkin bisa menggunakan AI untuk bisa belajar lagi mencari makna-makna baru value-value yang baru. Mungkin kalau cara ekstrim tadi rekayasa genetik, Betul. Immortality. Cara-cara ekstrimnya mungkin itu. Iya sih. Yang sekarang masih dianggap ekstrim ya, mungkin nanti udah ya udah Who knows? biasa aja mungkin. Itu sih. Kayak mungkin nanti lu mau immortal atau biasa? Gue kayaknya mati aja deh. Bisa aja sih 200 tahun lagi kayak gitu ya. Lu mau immortal atau enggak bro? Gue mikir dulu bro gitu. Aing kalau misalnya di bawah wacana immortality mungkin kalau Aing bisa ngasih kontranya itu masalah populasi mungkin. Populasi. Bener nggak? Yang energi kan. Betul. Dan itu juga yang terjadi di film Extrapolation kan di series itu. Di series itu tuh jadi lu nonton nggak? Extrapolation. Jadi kalau lo nonton intinya itu tuh nyeritain bahwa ketika dunia nanti udah di masa depan, saking altruisnya orang sama alam, orang jadi pengen untuk zero carbon. Caranya gimana? Ya integrate otak lo ke, jadi lo nggak ngabisin banyak energi. Nanti kalau di masa depan energinya udah abundance lagi, let's say 10.000 tahun lah ketika climate change sudah beres, lo balik lagi. Menarik sih konsepnya. Bisa gitu ya anjir. Sekarang aja kayaknya banyak yang gitu kan, child free, Gita Saf. Kan Gita Saf kenapa child free? Karena dia nggak mau anaknya menderita plus ngurangin carbon footprint. Ya carbon footprint deh. Yang kesana loh pemikiran. Carbon footprint. Dua itu kayaknya. Cemiil ya Gita Saf ya kalau lo nonton. Nonton sampai habis lagi. Iya ya. Kalau nonton habis. Orang bertiga orang ngomongin apa sih? Iya, tapi kayaknya alasannya dua itu kan, dan itu alasan yang sangat unselfish kayaknya. Maksudnya dia cukup unselfish. Meskipun ada juga yang selfish ya, kayak ya punya anak mahal dan itu. Tapi kayaknya dia bisa lah punya anak dengan duitnya dia. Iya. Gimik kali. Wah. Ternyata gimik kok. Bisa jadi gimmick biar keren aja. Iya, biar ada yang dijual. Poser dong kalau. Canda Kak. Kalau nonton. Saya respect sama suami. movement Anda. Iya. Kayaknya makin banyak sih nanti orang yang akan ke movement itu, entah dengan alasan apapun ya. Ya cukup dengan alasan punya anak mahal aja kan, bahkan untuk gue sendiri yang udah berkeluarga, gue juga akhirnya beralasan seperti itu. Biaya anak mahal, terus gue pengen eksplor yang lain. Lifespan gue masih panjang, gue merasanya bisa sampai 200 tahun. Jadi buat lu yang tertarik soal pembahasan kayak gini, lu juga bisa join webinar kita yang bakal ngebahas juga filsafat AI dalam landscape filsafat gitu. Silahkan join webinarnya 1% lagi. Silahkan join webinarnya The Futuris Genzi. Linknya ada di deskripsi dan jangan lupa follow kita di Futuris Genzi, Instagram Futuris Genzi dan join komunitas. Community tuh surprisingly senang banget bahas filsafat sebenarnya. Dan beberapa orang senang membahas hal-hal yang berbau filsafat tapi dibawa ke arah self development. Seperti itu. Jadi beberapa juga ada gue tahu kenal orang dari komunitas sebelah dan lain sebagainya ikut join dan dia dari komunitas filsafat juga. Jadi sebenarnya diskusinya seoke itu. Dan researchnya juga bagus sih. Maksudnya iklimnya itu ketika diskusi pasti membawa semacam paper atau sumber dan lain sebagainya gitu. Mari kita berkumpul lah. Mari berkumpul di komunitas. Menjadi singa untuk menjadi anak kecil. Kalau lu nggak ngerti itu apa? Tonton di podcast sebelumnya. Atau sesudahnya, tergantung kita uploadnya kapan. Oke. Join komunitas Futuris Genzi, jangan lupa. Bye. Mantap bosku.